anu Buna, anak bisa secara anak muda sampean ini salah satu kelebun bahkan mungkin satu-satunya kelebun yang paling milenial gitu kekinian. Dan memang kan Cepon sampean bisa harus mengikuti Tren. harus mengikuti trennya sekarang media sosial sip. Kalau pilihannya kenapa media sosial, sebenarnya akses yang paling mudah untuk menyampaikan informasi tentang desa, tentang yang dilakukan oleh desa, ya hanya dengan media sosial. Dari 7.369 jiwa di desa Labuan, tidak mungkin kita satu persatu menyampaikan inilah yang kita lakukan, inilah yang kita lakukan. Maka dengan media sosial sekali kita menyampaikan sudah ribuan orang bisa nonton. Betul sekali. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan, dan kita menyampaikan inilah yang sudah kita lakukan. Kira-kira kalau Pak Lurahnya di usia di atas 50, kira-kira bisa nggak ya punya akun media? Kira-kira? Bisa enggak? Maksudnya kira-kira mau nggak ya punya akun media sosial ya? Mestinya mau. Karena dengan begitu, kan gini loh sebenarnya. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Kalau istilah bahasa Madura, jual aku apa kelebihan? Ada online di sana. Ya karena memang sebenarnya masyarakat tidak tahu apa yang kelebihannya lakukan. Nah, kenapa tidak tahu? Karena memang tidak diberikan informasi. Ketika ada media sosial, ya dengan itu kita menyampaikan. Saya sudah bangun ini, saya sudah lakukan ini. Nggak harus kita menyampaikan ke mereka satu persatu. Terus gimana Bun tentang itu podcastnya kok nggak pernah muncul kayaknya sekarang? Podcast itu kan lebih kepada ini, saya pengen mengangkat teman-teman atau orang-orang yang memang punya punya nalar tinggi, kita ajak untuk podcast. Sementara kita kan targetnya mau menyampaikan tentang desa. Kalau podcast itu kan lebih kepada saya pribadi. Kalau saya pribadi kan nomor 2 dulu, yang penting desa kita angkat dulu. Berarti podcastnya sebenarnya masih tetap ada ya, cuma masih divakumkan gitu ya. Divakumkan juga enggak, tapi tidak diprioritaskan. Kami lebih memprioritaskan akun-akun desa. Padahal kami itu di media sosial sebagai salah satu penggemar dari Pak Lurah itu menunggu mana karya podcastnya Pak Lurah yang terbaru ini kok nggak ada. Ya mohon maaf karena gini loh. Di 1 tahun terakhir, kurang lebih 1 tahun terakhir lah, podcast Maebun tuh belum update. Itu karena kami lebih fokus dan maksimal di kegiatan-kegiatan desa. Kecuali memang ada waktu luang ya kita ngajak ngobrol gitu. Karena kalau podcast itu topiknya kan umum, temanya umum, dan kalau umum itu belum tentu ini diterima oleh warga desa Labuan. Mungkin ya sebatas kegiatan saja, tapi kalau kegiatan desa yang harus kita prioritaskan. Karena bagi saya 1, 2, 3, 4 mau jalan 5 tahun ini, ya saya punya tanggung jawab untuk bangun desa. Itu yang harus saya prioritaskan. Boleh tahu nggak Bu, suka dukanya menjadi seorang kepala desa apalagi masih usia muda? Ini nih pertanyaan yang sering saya dengar. Kalau orang berpikirnya jadi kepala desa itu kan senang. Justru saya menganggapnya iya memang. Saya sukanya jadi kepala desa itu. Sebelum saya jadi kepala desa kan saya aktivis sosial. Kalau orang butuh bantuan, orang sakit butuh bantuan ya kita antar. Orang butuh bikin proposal kita bikinin. Orang mau mengadakan kegiatan sunat masal, makanya kita bikinin proposal, kita ajukan. Nah, sukanya jadi kepala desa kalau ada warga desa Labuan misal mengadakan kegiatan, kita punya anggaran, kita punya kebijakan, kita tanda tangan sendiri, kita bantu sendiri dengan uang itu sukanya. Jadi kalau kita mau bantu orang, kita tidak usah pusing-pusing nyari anggaran duluan. Dengan anggaran desa inilah, sepanjang anggaran itu cukup, itu sukanya. Kalau
dukanya mungkin sebagai kepala desa ya nggak mungkin sejumlah 7.369 jiwa itu menjadi satu ketika saya mengeluarkan kebijakan misalnya semuanya menerima, kan nggak mungkin. Ini bagian dari proses bagaimana kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Tapi kalau sudah sulit ini menjadi duka bagi saya. Sekali lagi boleh tahu nggak Bun, kira-kira kebijakan itu datangnya dari atas apa dari pemikiran Maebun sendiri? Kalau kebijakan-kebijakan yang ada di desa ini? Kalau saya lebih berdasar pada ada istilah kalau di kami itu kebijakan yang saya keluarkan itu sifatnya bottom up, dari bawah. Jadi di Musrembang itu musyawarah dusun, musyawarah desa itu ada usulan. Oh, berarti kita harus melakukan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, berarti kita harus melakukan ini. Jadi kita lebih kepada sifatnya itu bottom up, usulan dari bawah. Oh gitu. Jadi bukan dari atas terus disampaikan kalau desa itu harus begini nggak gitu ya? Ya, kita memang mendasar pada bottom up. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak dibutuhkan masyarakat menjadi sia-sia. Maka yang kita lakukan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga apapun kebijakan yang harus saya lakukan itu sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka sifatnya bottom up melalui musdus, musyawarah dusun, terus musdes, musyawarah desa. Terus kira-kira ini Bun, ada nggak program istimewa yang terbaru untuk masyarakat Labuan ini kira-kira? Sebenarnya kalau bicara program istimewa, nggak ada yang istimewa. Kami lebih fokus pada bagaimana saya mencoba untuk melaksanakan visi misi saya. Visi misi yang tertuang dalam manis, Labuhan Manis. Itu kan ada Labuhan Manis di belakang. M-nya melayani, A-nya aspiratif, N-nya nyaman, I-nya indah, S-nya sejahtera. Nah, pelayanan kita prioritaskan. Jadi pelayanan yang dulu warga kesulitan nyari untuk minta tanda tangan dan minta surat, kita sudah sediakan kantor. Bahkan ada aplikasi berbasis Android juga kita sudah berikan. Artinya pelayanan sudah kita maksimalkan. Aspiratif. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kebijakan kita berdasarkan bottom up. Jadi kita menitik beratkan pada aspirasi masyarakat untuk kemudian kita simpulkan menjadi sebuah kebijakan. Nyaman. Nah, nyaman ini kan relatif. Dari sudut pandang mana orang menganggap nyaman. Misalnya keamanan. Terus warga menjadi humanis, misalnya nyaman. Nah, indah. Indah ini sekarang sedang kita garap bagaimana kemudian lingkungan ini menjadi lebih bersih. Tahun ini kita dapat kucuran dana 100 juta dari Kabupaten Sampang. Kita prioritaskan untuk pengembangan TPS 3R dalam rangka pengelolaan lingkungan. Khusus ke TPS 3R kita anggarkan 100 juta. Ini dalam rangka mewujudkan visi indah. Baru pada tahun terakhir besok kita akan fokus pada peningkatan UMKM untuk mewujudkan sejahtera. Jadi melayani aspiratif, nyaman, indah, sejahtera ini bertahap sudah kita lakukan. Apakah indah itu juga meliputi seperti konstruksi jalan, pembenahan jalan dan lain sebagainya? Apakah seperti itu juga? Ya, yang mungkin perlu disampaikan pemahamannya bahwa jalan di desa ini itu ada statusnya. Ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Nah, kadang-kadang ini yang perlu dipahami ya, yang perlu disampaikan informasi. Jalan kabupaten itu adalah jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Itu jalan kabupaten. Nah, jalan desa ada jalan yang menghubungkan dari dusun ke dusun. Jalan kabupaten itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Jalan desa menjadi tanggung jawab desa. Nah,